Pada abad ke-7 Masehi, di tanah Jawa Tengah berdirilah sebuah kerajaan yang sangat adil dan makmur. Kerajaan itu bernama Kalingga. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang sangat tegas dan adil, yaitu Ratu Sima. Kerajaan kita aman dan tentram. Semua itu karena Ratu Sima memimpin dengan adil. Rakyatku, kejayaan kerajaan bukan karena kekayaan, tetapi karena kejujuran dan kedisiplinan. Paduka Ratu benar, hukum yang adil membuat rakyat hidup damai. Ratu Sima menetapkan hukum yang sangat tegas. Siapapun yang mencuri akan dihukum tanpa pandang bulu. Ingatlah, siapapun yang mengambil barang bukan miliknya akan menerima hukuman. Siapapun orangnya. Kami akan menaati hukum, Paduka. Ibu, apakah hukum itu masih berlaku di keluarga kerajaan? Ya anakku, hukum berlaku untuk semua, termasuk keluarga ratu. Aku mengerti, Ibu. Kabar tentang kejujuran rakyat Kalingga terdengar hingga negeri jauh. Seorang pedagang asing datang untuk membuktikannya. Benarkah rakyat di kerajaan ini tidak berani mencuri? Benar, kejujuran adalah pegangan hidup kami. Kalau begitu, aku akan menguji mereka. Pedagang itu meletakkan peti berisi emas di tengah jalan dan pergi begitu saja. Hari demi hari pun berlalu, peti emas itu tetap berada di tempatnya. Jangan disentuh. Itu bukan milik kita. Lebih baik kita laporkan ke istana. Kejujuran kalian adalah kebanggaan kerajaan. Bulan demi bulan berlalu, tak seorang pun berani menyentuh peti emas itu. Suatu hari, sang pangeran berjalan melewati jalan tersebut. Apa ini? Mengapa peti ini masih ada di sini? Ampun Paduka, pangeran menyentuh peti emas itu. Aku tidak sengaja. Kabar ini segera sampai ke telinga Ratu Sima. Apakah benar pangeran mengambil peti emas itu? Benar Paduka. Ampun, Ibu, aku tidak berniat mengambilnya. Namun hukum tetap hukum. Paduka, ini adalah ujian terberat bagi keadilan kerajaan. Jika hukum dilanggar oleh keluargaku sendiri, maka hukum akan kehilangan wibawanya. Hati Ratu Sima sebagai ibu berperang dengan kewajibannya sebagai pemimpin. Anakku bersalah karena menyentuh peti emas itu, bukan karena mencuri. Paduka dapat menjatuhkan hukum yang adil dan bijaksana. Baik, hukuman dijatuhkan hanya pada tangan yang menyentuh peti emas itu. Terima kasih, Ibu. Aku akan belajar dari kesalahanku. Keputusan Ratu Sima membuat seluruh kerajaan dan dunia luar kagum. Kerajaan ini benar-benar menjunjung tinggi keadilan, bahkan keluarga ratu tidak kebal hukum. Hidup Ratu Sima! Hidup keadilan! Kerajaan Kalingga dikenang sebagai kerajaan yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan ketegasan hukum. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya. Hidup Ratu Sima! Hidup kerajaan Kalingga! Demikianlah kisah kerajaan Kalingga. Motivasi dari cerita kerajaan Kalingga. Kejujuran adalah dasar kehidupan. Cerita ini mengajarkan bahwa orang yang jujur akan dipercaya dan dihormati oleh banyak orang. Kalau kita jujur, orang lain akan percaya kepada kita. Hukum harus adil untuk semua. Ratu Sima menegakkan hukum tanpa membeda-bedakan, bahkan kepada anaknya sendiri. Artinya, aturan harus ditaati siapapun tanpa pilih kasih. Pemimpin harus bertanggung jawab. Ratu Sima tidak memanfaatkan jabatannya untuk melindungi keluarganya. Pemimpin yang baik adalah yang berani bersikap adil, walau sulit. Berani mengaku kesalahan, pangeran tidak lari dari kesalahannya dan mau menerima hukuman. Kalau salah, kita harus berani jujur dan bertanggung jawab. Disiplin membawa kedamaian karena rakyat taat aturan. Kalingga menjadi kerajaan yang aman dan damai. Kalau semua disiplin, hidup akan lebih tertib dan nyaman. Cerita kerajaan Kalingga mengajarkan kita untuk jujur, adil, disiplin, bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dari kisah Ratu Sima,
kita belajar bahwa kejujuran dan keadilan adalah kunci terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Hidup kami. Hidup bersama. Hidup keadilan. Kerajaan. Ya, anakku. Ikan di mana? Aku tidak sengaja.